Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tahiyyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah yang kami hormati, kami banggakan para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah yang kami hormati, kami banggakan Yayasan Masjid At-Taqwa karena kami adalah hari SD. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh wa jama'atul Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat, salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rakaat subuh kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Kita berdoa bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, subuh ini tadi maulid itu tidak? Nasbinya ada. Nasi basah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita mengumumkan sejarah kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita pengen mengetahui apa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Berkaitan dengan itu yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, suatu ketika Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, cucu kesayangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Nabi wafat saat itu Sayyidina Hasan dan Husain ini masih kecil, Pak. Masih kecil-kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, tatkala Sayyidina Hasan sudah dewasa, nanya dengan bapaknya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kalau ada wong tua kita atau kakek kita yang di dalam hidupnya sejarahnya luar biasa, pasti kadang kita nak bertanya sebagai anak ini. Bapak cak mana kakek kita dulu? Atau kita sebagai anak menceritakan kepada anak kita dulu, kakekmu itu dulu cak ini, cak itu, cak ini, cak itu. Nah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib ini nanya dengan kakeknya, nanya dengan bapaknya, wahai ayah, coba ceritakan tentang kakek itu cak mana? Karena aku dengar kehebatan luar biasa keagungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agung di dunia, aku di akhirat. Ini luar biasa manusianya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dijawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai anakku Husain, bapakmu itu, artinya kakekmu itu punya kehebatan yang luar biasa. Ada 5 bapakku. Jadi oleh-oleh kita 5 banyak. Dah sebanyak-banyak ya. Iya, banyak-banyak pegang pula orang awaknya. Jadi yang pertama kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Husain, kakekmu itu yang pertama punya sifat daimal bishr, punya kepribadian yang setiap saat buat orang bahagia, buat orang senantiasa senang atas kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, Nabi itu mendatang kehadirannya ditunggu-tunggu oleh para sahabatnya. Kepergiannya itu Bapak Ibu dirindukan selalu oleh para sahabatnya. Jadi Nabi dekat di tengah-tengah sahabatnya, kangen luar biasa
sahabat itu. Tak pengen bercepat, tak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Saking menyenangkan Nabi itu, Pak. Ngobrol sama Nabi itu sangat menyenangkan, bercandanya Nabi itu sangat menyenangkan, tutur katanya sangat menyenangkan, tak pernah nyakitkan Nabi wong. Senang luar biasa, jadi mau berlama-lama dengan Nabi itu, Pak. Tak rai dia tu, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Ini senantiasa berseri, Pak. Senantiasa apa namanya senyum terus, tidak pernah kita tu rai kita ni berlipat. Nah, dia tekuk berlipat di kita tu. Kadang-kadang kita tu masa sepanjangan, masa butuh masa, ada duit masa, susah masa, kata beras apa masa. Nabi itu gelisah cuma siko, Pak. Mikirkan umatnya. Nah, mikirkan umatnya. Cak mana perjuangan Islam ke depannya itu gelisah Nabi, Pak. Cak mana mikir umat aku ke depannya, cak mana mikirkan umat aku ke depannya. Sangat menggembirakan, sangat membuat orang-orang itu rindu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi kita Bapak Ibu sekalian rahmatullah, yang tak pernah bertemu dengan Nabi, yang tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira Pak, dengar dari sejarah-sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baca, Pak. Kira-kira ada tak rasa rindu kita, Pak? Tatkala kita teringat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu yang sangat luar biasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala satu tetes air mata kita jatuh, Bapak Ibu, yakinlah satu tetes air mata itu akan menjadi saksi bahwa kita memang betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat luar biasa, Pak. Jadi senyumnya Nabi itu buat kamu senang. Maka diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak senyum, banyak-banyak senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Nabi supaya kamu agak senang, sumringah kita akan bertemu, berjabat tangan, nanyong khabasa dengan apa. Tidak mana ada orang datang, kita kebut, si anu datang pula nak buat balak ini gitu. Atau yang apa itu, Pak? Datanglah budak ini dulu, datang sakit hati gitu. Atau juga kadang kita bertemu dengan orang, Pak. Musugi bertemu, Pak. Kita bertemu nih dengan musugi. Datang bertemu dengan musuh gado buat makanan atau segala macam atau apa gado. Cuman lah dia tu tersebekuk. Oh, tersebekuk. Nah, tak senang orang datang. Makanlah, tidak makan. Cuman lah itu masam makan dah. Ya. Datang dengan musuh kita, tapi cara memperlakukannya tidak bagus. Lalu mak milih yang mana? Lemak kita bertemu dengan orang biasa, walaupun subuhannya ubi rebus gitu. Milih yang mana? Nak milihnya makanannya banyak lemak, apun rainya masam, apun bertamu dengan yang biasa, suguhannya lebih rebus. Oh, yang mana aku milihnya makanannya lemak kayak di persegi, Pak. Kalau kenapa tak ya nanti? Ya, nak pulau Ustaz kan disuruh milih ada dua. Ada kita disuruh beda kita lemak bertamu dengan luar biasa suguhan yang direbus, tapi dia kalau kita datang menyambut dengan luar biasa. Ada rasa rindu kepengen didatangi oleh kawan-kawan kamu apa biasa kalau petandang ke rumah kita, tiba-tiba sehari dua hari dah katik petandang. Kemana lah si anu? Kemana lah si anu? Ya Allah, ngapo dah ngomong-ngomong? Ngapo dah ngomong-ngomong? Apa dah kata lagi? Artinya rindu, Pak. Kita pun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu luar biasa, ya. Maka kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa banyak-banyak bersolawat ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok Sayyidina Bilal bin Rabah, Pak. Begitu luar biasa rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah ini Bapak Ibu tak lagi tinggal di Madinah. Tinggal pengen hijrah ke negeri Syam, tempat kelahiran dia. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, hai Abu Bakar, saat itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah Amirul Mukminin. Wahai Khalifah Abu Bakar, aku tak tahan lagi, wahai Khalifah. Aku senantiasa rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak sanggup di setiap titik masjid itu aku tengok rai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap titik bertemu apa namanya kangen dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan aku, wahai Abu Bakar, tak pindah.
Uji Abu Bakar As-Siddiq dak do, hai Bilal, aku tak akan menurunkan derajat seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi derajat Bilal bin Rabah itu Bapak, wongnya hitam legembah, manure kuali itu Muhammad bin Batin. Kuali itu Bapak hitam model itu nak kira-kira Pak. Tapi kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan oleh Abu Bakar, hai Abu Bakar ajulah. Kalau memang kamu dan Zaidul ajulah hijrah ke negeri Sam. Sebulan 2 bulan Bilal bin Rabah tinggal di negeri Sam. Bapak Ibu saudara rahmatullah. Akhirnya mimpi didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita Bapak Ibu saudara rahmatullah, kalau kita misalnya lama hidup dengan laki kita, lama hidup dengan bini kita, suatu saat kita berpisah dengan mereka, ada rasa kerinduan, Pak. Benar, Pak? Ada apa nak kata? Bukan cam nak doa ke mati nak cam. Itu hati-hati, Pak. Masih ada rasa kangen dengan bini kita, dengan suami kita, dengan anak kita yang sudah berpisah dengan kita. Pengen rasanya walaupun tengok pusat radio, ya Allah Bapak, anak-anakku sudah besar kan Allah Bapak, sudah ada yang jadi kan Allah, Alhamdulillah, ada yang hafiz Quran, ada yang ini, ada yang itu. Ya Allah Ibu, anak-anakku dah besar kan Allah, Alhamdulillah, aku tak galak lagi, nak berbini lagi. Atau Pak yang ada rasa kangen, luar biasa itu. Dan kita kalau tak ada rasa kangen dengan Nabi Muhammad SAW, ayo koreksi dengan diri kita. Kita kepengen syafaat dengan Nabi kita. Tapi kita dah ganti rasa kangen dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apa dia tu? Kangen dengan seseorang itu senantiasa dijenguk. Kangen dengan waktu kita yang sudah dekat dijenguk kuburannya. Kuburannya dijenguk. Dalam kubur itu Bapak Ibu saudara rahmatullah, 3 yang ditunggunya cuma Pak. Yang pertama kencang hari kiamat. Percepatlah hari kiamat, kencanglah hari kiamat. Yang kedua juga kedua daripada anak keluarganya. Yang undang kubur tu. Maka kalau misalnya anak-anak ini tak katanya jenguk dalam kuburnya sedih untuk Rasulnya. Yang ketiga dengar kabar dari para malaikat, apa dia gawe anak-anaknya di pucuk bumi. Anak kau dah galak jenguk kau model ini, anak kau dah galak jenguk model kau. Sedih rasa mutu dalam kubur tu Pak. Ya Allah nak. Ada dalam satu kitab dijelaskan dalam kitab Iqanul Talibin. Seorang keluarga kita ni Pak datang ke rumahnya merintih manggil kita Pak. Wahai keluargaku, dengan rintihannya sangat luar biasa. Kau doakan aku apa ida? Kau doakan aku ida? 1000 kali Pak dia manggil model baik itu. Tak kala dijenguknya anaknya tak doakan dia balik, dia merasa sedih. Tak kala dalam kubur anak-anaknya doakan dia. Ada satu riwayat mengatakan kalau menunjuk doa ke orang tuanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah, itu ada nampan berbentuk emas Pak di dalam makanan ini Pak. Nampaknya bentuk emas. Ngomong kalau tetangga kanan kiri dia nah hebatnya kau siapa kirim ke anak kau yang soleh, anak yang soleh. Kalau kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW, tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala sallu yusalluna, ini dalam kaidah ilmu nahwu, ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang senantiasa terus menerus Pak, tak pernah berhenti. Allah sama malaikat itu tak pernah berhenti bersalawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking rindu Bilal bin Rabah Bapak didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi, wahai Bilal, kerasnya hati kau Bilal, tak galak esok aku lagi, tak galak ingat aku lagi di Madinah. Terbangun Bilal nangis tersudu-sudu. Malam berikutnya mimpi yang sama, malam ketiga pun mimpi yang sama, ulang lagi nangis tersudu-sudu. Akhirnya di keluarga, wahai Bilal, kau mimpi apa selama 3 malam ni nangis tersudu-sudu pas bangun? Aku mimpi didatangi Nabi. Aku takut ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Takut ditinggalkan Nabi Pak. Nah beruntunglah bagi umum yang mohon maaf dan mati dikasih Allah kesempatan untuk berziarah ke makam Rasul SAW, secara langsung mengucapkan salam di depannya makam Rasul SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini umum yang beruntung Pak. Jadi jangan siu-siukan kepergian itu. Itu yang pun kepengen Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Pengen Rasul di depan makam Rasul SAW, mengucapkan langsung salam itu.
Cuman kita lah rasa rindu ini Pak luar biasa. Dengan solawat pula kita gila rasa rindu gitu nih Pak. Ayo Sayyidina Bilal balik Bapak ke kota Madinah. Saking rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak. Balik di jalan bercepat tak istirahatnya Bilal terus berjalan. Akhirnya sampailah di depan kota Madinah, gamburannya kota Madinah. Sayyidina Bilal bin Rabah dah tahan lagi, nangis terseduh-seduh. Sepanjang jalan Nabi itu nangis. Di setiap bukit tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap di sudut bukit tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis tak berhenti nangis. Begitu kalau rindu dengan bapak gitu Pak. Pasti banyak waktu kita nangis Pak. Untuk kita sudah tak kata ya Allah, apakah aku doa aku disabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas begitu pun merindu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang hati kita Pak rasa sesak, ya Allah ya Rasul, kapan aku nak bertemu Engkau ya Rasul? Rasa sesak hati Pak. Akhirnya Bilal bin Rabah sampai ke depan makam ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, ya assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah, sampai habis suaranya Pak. Sayyidina Bilal sampai habis suaranya. Akhirnya datanglah sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab. Datang, wahai Bilal, alhamdulillah kau datang lagi ke Madinah. Abu Bakar, aku mimpi didatangi Rasul. Abu Bakar, Rasul ngomong dengan kerasnya, nanti kau Bilal tak galak ujungnya. Aku takut Bilal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Bilal bin Rabah, yakinlah satu tetes air mata yang rindu dengan Nabi Muhammad SAW tak akan tersia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan. Akhirnya reda juga, tenang juga Sayyidina Bilal bin Rabah. Sudah kata Umar bin Khattab, wahai Bilal, kebenaran kau ada di sini, kan kau lama sudah ada azan lah. Bilal Bapak muadzin pertamanya Nabi Muhammad SAW. Azan dia itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kedengaran sampai 30 km Pak, bayangkan Pak. Kalau kita saat ini Pak kami kedengaran di mana-mana dulu dah aktif Pak. Makanya kalau tidak tinjuk kelebihan Sayyidina Bilal bin Rabah itu tak kedengaran pesantren Madinah Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu sekalian rahmatullah, Bilal tolak. Datang cucunya Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain, datang bertemu dipeluknya oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Husain itu Bapak Sayyidina Hasan dari kepala sampai ke pinggang itu miripnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain dari pinggang sampai ke kaki mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeluknya, ngomong kakek cucunya Nabi Sayyidina Hasan Husain, wahai muazzinnya kakekku, kami ini pengen dengar kamu azan. Akhirnya permintaan dengan cucunya dapat galak nolak. Azan Sayyidina Bilal bin Rabah. Saking ini kita cerita tentang satu kerinduan yang begitu luar biasa dari seorang yang hitam legem Bapak Ibu, yang kemuliaan luar biasa, yang merindukan Nabi itu sangat luar biasa. Akhirnya azan Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seantero Madinah terdengar suaranya Bilal bin Rabah, Bapak Ibu sekalian Allah. Segala aktivitas berhenti Pak. Segala aktivitas berhenti. Nah ini Sayyidina Bilal, ini Bilal, berarti Nabi atau ini. Saking rindunya masyarakat pada saat itu dengan Nabi Muhammad SAW. Terdengar suara Bilal, sangkon Nabi ado. Karena setiap azan Bilal pasti Nabi ado Pak di situ Pak. Singkat cerita Bapak Ibu rahmatullah, azan Bilal di kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak sanggup lagi. Asyhadu anna, tidak sanggup lagi, saking nyesek, saking rindunya. Bayangkan setiap hari bertemu dengan Nabi, setiap hari bercanda dengan Nabi, setiap hari Masya Allah tabarakallah. Pingsan Pak Sayyidina Bilal. Masyarakat santai di Madinah itu Bapak banyak yang pingsan saking rindunya dengan Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran buat kita Pak. Pelajaran yang apa yang kita ambil, seorang Bilal bin Rabah yang tadinya budak sahaya menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan kita Bapak Ibu yang terlahir dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan yang tak jadi budak, dalam keadaan yang terlahir dalam keadaan muslim.
Kalau kita cinta dengan Nabi, yuk sama-sama lisan kita basahi dengan banyak-banyak salawat. Man shalla alayya wahidatan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, sallallahu alaihi asyran, Allah akan bersalawat. Allah akan nganjuk kebaikan 10 kali. Man shalla alayya alfa marratin, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1000 kali, lam yamut tubashiru lahu bil jannah. Mati dia, Bapak Ibu, digambarkan ditunjuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, itu yang pertama, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki sifat daimal bishri, buat wong rindu, buat wong kangen, membahagiakan setiap wong yang berada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah Husain, kakakmu itu yang kedua memiliki sifat sah dan khuluqi, akhlak yang tinggi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kalau kepengen tahu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kita tidak pernah lagi nengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yo kata ulama sering-sering datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pribadi Nabi Muhammad sebagai kepala rumah tangga. Jadi kan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang kepala rumah tangga yang luar biasa ya Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala Nabi kita Muhammad SAW itu balik kemalaman, Pak. Baliknya kemalaman, baliknya. Ya, kalau kita kemalaman ni kan, kalau Nabi itu balik kemalaman, Bapak Ibu itu ngurusi umat, Pak. Balik kemalaman kata Assalamualaikum ya Aisyah. Aisyah lah itu. Tidak berani, bukan apa namanya, saking hebatnya ini ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad akhlaknya sebagai seorang suami kepada istrinya. Idak ngetul-ngetul macam itu, ini hari Pak. Balik ke malaman, balik jam 1, jam 2, mohon maaf ya. Malaman dah Allah misawab, aku dia gawe, tahunya tahu balik malam. Assalamualaikum, Bu. Lama dah 3 kali, oi kau. Berteriak aku. Itu boy, Nabi tak. Akhirnya Nabi tidur di garasi rumah itu. Sakit. Kalau kita jengok Bapak Ibu rahmatullah, itu kalau kita jengok apa namanya situs gambar kediamannya Nabi Muhammad yang sudah pernah ke sana Bapak, dekat Masjid Nabawi itu sebelah Nabi Masjid Nabawi itu Pak, kediamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dekat mihrab kalau tak salah tu. Itu luar biasa keadaannya Pak. Tidak mewah begitu tidak. Ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Akhirnya tidur di emperan setelah nak subuh, bangun, buka pintu terjenguk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wahai Rasulullah, dibangun, maafkan aku ya Rasulullah. Apa je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja kita model mai tu bak lagi. Bermato, kopi berkah ya. Ulas 10 kali nyedor kau nak bangun juga tidur macam kebun ni kan. Ini mun kita, Pak. Mana kita, wahai syadak kau tak salah, aku yang salah. Ya saling aku salah, Pak Nabi. Ngajarkan sebagai kepala rumah tangga yang hebat luar biasa, Pak.
Masya Allah, tabarakallah. Nabi, akhlaknya Nabi itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Ya kalau kita nak belajar akhlaknya, bacalah sirah Nabawiyah ada di rumah Pak kami Pak. Sirah Nabawiyah semain lagi bukunya Pak, tebalnya luar biasa. Kalau kita baca ya Allah, serasa apa namanya otak kita, pikiran kita terbayang di masa itu Pak. Oh berat perjuangan kau ya Rasulullah. Oh beratnya Masya Allah. Oh luar biasa Masya Allah. Kita main tinggal lemah juga. Kadang-kadang kita ninja ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita anak kita tidak sesuai dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebat luar biasa akhlak Nabi Muhammad Sahal khuluqi sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan Pak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad khuluqin 'adzim, memiliki akhlak yang tinggi luar biasa. Ini Allah ngagung ke Pak. Ngakui kalau Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa hebatnya Pak. Di dalam Al-Quran dikatakan lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Akhlak artinya di dalam diri Nabi itu Pak, akhlak yang baik. Kalau Nabi Dewi kan ngomong innama bi'ustu min makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidaklah untuk menyempurnakan akhlak manusia Pak. Ini Nabi Pak. Masya Allah, tabarakallah. Nabi dulu dari wong tak marah Pak dia Pak. Bolak balik pergi dari masjid, nama kita Pak Aman Pak Yanuar, bolak balik pergi dari rumah ke masjid, balik diludah, pergi diludai, balik dari kurasa balik nggak parang kan? Aku ngajar Nabi kah? Dia diam kenyo, balik 3 hari tak pernah lagi, saya diludainya, dia Pak Nabi gitu. Jadi siapa ya Rasul? Ada sahabat lewat. Itu si Fulan yang galak meludahi aku. Oh sakit dia. Sakit. Nah, itu gancang bau besuk tadi. Yang ludahi tadi. Saking hebat akhlaknya tadi. Amun gitu, mana si anu sakit aman tidak gancang dong gitu. Oh ya Allah. Gitu Pak. Mohon maaf nanti. Gitu dikatakan ya Allah Masya Allah tabarakallah dah. Namanya ini Pak, namanya pegawai masyarakat model itulah Pak. Terkadang omongan kita nyelekit ya kan, kadang-kadang sikap kita kadang tidak bagus di hadapan orang. Nah ini kan jadi apa namanya momong bagi masyarakat. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa akhlaknya Masya Allah. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini Bapak Ibu sepertiganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanya dengan Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, apa gawe yang tak pernah aku gawe selain setelah Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar ini sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi segala gawe Rasul itu sudah digawekan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa dia yang belum kugawekan? Uji Sayyidatuna Aisyah, wahai Abu Bakar, Nabi itu kalau setiap ke pasar nunjuk makan orang buta Yahudi. Nunjuk makan itu bukan nunjuk makan baik Pak. Makanannya itu keras, itu dilembutkan dulu di mulutnya Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Pak, setiap hari ngunjuk makan dikatoi disumpah serapah. Jangan kau percaya dengan Muhammad itu sinting, Muhammad itu stres, Muhammad itu gila, Muhammad itu bla 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 bla. Pokoknya sumpah serapah tidak bagus. Nabi Muhammad tetap sabar, tidak jawab, senyum dia. Saking luar biasa nak disuruh maju gitu, ngunjuk makan uang dikatoi pula. Besok aku tak lagi ngunjuk kau makan. Begitu manusia Pak. Masya Allah tabarakallah. Akhirnya digawekan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngenjuk makan lawang Yahudi itu Pak. Nah diunjuknya makan agak lain ininya bentuknya nih. Memang kalau kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kalau kita misalnya berjualan Pak, wong tua kita yang berjualan, ini cita rasa segala macam bentuk apanya maunya tuh ini hebat luar biasa Pak. Tatkala wong tua kita meninggal, ini yang jualan kan yang ngentikan anak kita Pak, anak. Ini sudah beda Pak, ada lagi tidak sambung nih. Tidak sambung nih. Yakinlah. Tidak sambung ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar luar biasa itu, Sayyidina Abu Bakar ini umumnya ngelebut. Kalau diploma ulungnya Pak, Sayyidina Abu Bakar ini kalau diplomasi itu bukan main ulung luar biasa. Nah, diunjuk makan. Akhirnya dikatai sumpah serapan modelnya itulah. Uji yang buta Yahudi tadi. Disumpah serapah di segala macam. Saya tidak Abu Bakar karena yang disumpah serapah sahabat dia
nunjuk makan nantinya bayar, nah gitu. Disodokkannya mak boleh nah katanya. Oh jangan buat nah model mak ini, ngapa kau kasarnya? Oh yang biasa nunjuk aku makan tak kasar cak ini. Oh ini saya Abu Bakar. Oh ini yang buta Yahudi tadi kata saya Abu Bakar. Kamu tahu tak? Yang setiap hari nunjuk makan kau, yang setiap hari kau caci maki, yang setiap hari kau kataui itulah wong yang paling mulia di dunia ini. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengar semua itu Pak, buta Yahudi tadi terlalu tenangis-nangis Bapak Ibu sekalian rahmat Allah. Mal kita Pak ketun jadi gitu loh. Kita ada wong tua Pak. Kita bandel tak nurut dengan wong tua gitu. Segala macam apa yang disuruhkan diperintahkan wong tua kita tak galak nurut. Ya suruh ibadah kita galak nurut. Tahu-tahu besar kita ketun ya Allah, aku nak galak dengar orang kata wong tua aku bikin dulu. Aku kecil disuruh ngaji, aku kecil disuruh sholat, aku kecil disuruh sekolah, aku kecil disuruh segala macam dan mengelak bagus-bagus saja wong tua kita dulu. Tahu-tahu lah besar tak jadi apa-apa. Nah baru ketun gitu. Oh ya Allah nak, dulu aku disuruh bakku, ya Allah main ini. Ini si Yahudi tadi ketun ini. Akhirnya terlalu nangis, ya Allah. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saking hebat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahlal khuluqi. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib membunuh senausan, punya sifat lain al-janib, punya hati yang lembut, tak sombong buat Nabi. Kalau nak ditanding-tanding ke Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kalau nak dibanding-bandingkan yang berhak sombong, itu Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk manusia Pak. Ngapa Nabi itu patut misalnya sombong? Karena Nabi itu jaminannya luar biasa Pak. Jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Kaget jaminan Nabi kita Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu Pak maksum, terhindar daripada perbuatan dosa Pak. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sombong Pak. Tidak karena kemuliaan dia jadi sombong sampai-sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Sayyidina Aisyah, wahai Rasulullah, engkau bukankah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau dijaminkan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Uji Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu wahai Aisyah, tak boleh aku untuk bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tawadhu'nya manusia Pak. Gitu, mohon maaf dan batin. Kadang itu ini digambarkan seperti katak dalam tempurung Pak. Tahu Pak katak dalam tempurung? Tinjuk kelebihan dikit, paling cantik aku, paling belaga aku, paling kaya aku, paling pintar aku. Ya dalam katak dalam tempurung, ya kan tahu, ya tahu. Dia lah yang hebat dalam tempurung Pak. Yang hebat aku, yang kaya aku, yang ini dalam tempurung pun saya itu Pak. Pas tempurungnya dibuka, oh, yang lebih cantik banyak ternyata di luar. Oh, yang lebih pintar banyak lagi, lebih ternyata. Oh, yang kaya lebih banyak lagi, yang lebih kaya. Oh, banyak lagi yang lebih banyak lagi. Apa kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan bersifat luar biasa. Ya, apa namanya diabadikan dalam Al-Quran itu Bapak. Hukumnya sombong yang luar biasa itu dua Pak. Fir'aun sama Qarun. Fir'aun ini karena kekuasaannya sombongnya luar biasa sampai ngaku Tuhan, ana rabbul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Di Fir'aun mati juga waktu tidak bertahan hidup dia, bahkan mayatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran buat kita, supaya jadi ibrah bahwasanya ini loh wong yang sombong bakalnya kayak ini lah. Ini Fir'aun ini yang kekuasaannya luar biasa ini. Qarun bermain tuh dari wong yang susah melarat, minta doakan sama Nabi Musa alaihissalam, minta kaya didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, jadi kaya Pak Qarun. Tetapi sudah kaya, kata Nabi Musa alaihissalam, Qarun, harta kamu zakat ke 2,5%. Uji Nabi Musa, uji Qarun, tak kata cerita Musa. Ini dah harta aku. Bapak Ibu tahu kan di sejarah Qarun itu, kalau gudang kuncinya tuh Pak, untuk yang awak, saking pengen sombong, saking pengen dijingok masyarakat saat itu berjalan keliling kampung Pak, pengen dijingok tadi. Artonya segala macam kunci gembok digawa untuk keliling kampung dah. Allah tak redok, akhirnya apa? Akhirnya digetarkan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk galau ke Qarun galau. Makanya kalau dapat harta Qarun atau dalam bumi namanya harta Qarun. Kamu kira-kira di sini kurasa nak kantik atau Qarun di Mesir sama Pak.
Ada satu tempat di Mesir itu memang diabadikan di sana. Memang disitulah tempat Quran ditenggelamkan oleh Allah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bermuka dengan Husain wala ayyabin. Wala ayyabin. Nabi Muhammad SAW itu punya mulut tak pernah mencela. Punya mulut, punya lisan paling nyago lisan apa? Kadang-kadang lisan ini Pak, yo maaf mulai dan batin Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Dari hati ini lah Pak, dari sifat hati ini lah. Hati yang mohon maaf, jadi lisan ini Pak perlu dijagonian memang. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terdapat pada lisan. Gara-gara lisan ngomong-ngomong cuma sedikit baik ingin perasaan, kadang dia jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lisan ini kadang tajam Pak, lidah tak bertulang begitu. Tajamnya luar biasa. Dari lisan itu ini Pak dapat menimbulkan percekcokan bahkan pembunuhan Pak. Ini lisan ini. Makanya Nabi itu luar biasa paling jago lisannya, paling menyenangkan kalau ngomong sopan santunnya Nabi. Maka kata para ulama, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kalau lisan pengen berkah, al-lisanul barakah arba'ah. Ini kata para ulama. Ya, yang pertama kalau pengen lisan itu berkah, al-lisanu kasratil dzikri. Kalau pengen lisan itu berkah, banyak-banyak lisan ini untuk berzikir kepada Allah. Nah, kalau pengennya anak kumpul, lupa mohon maaf ibu-ibu ya. Ya Bu. Nak kumpul misalnya daripada mohon maaf ya bapak-bapak juga ya. Nah, identiknya misalnya nak rumpi, banyak-banyak zikir Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak zikir. Zikirnya paling dibanyak-banyakkan, zikirnya dibanyak-banyakkan. Ini luar biasa. Nah, ini yang pertama banyak-banyak zikir. Yang kedua al-lisanu kasratul doa. Banyak-banyak lisan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita. Ya. Yang ketiga al-lisanu kasratul nasihah. Banyak-banyak lisan itu untuk ujuk nasihat sama anak kita, sama keluarga kita, sama dulur-dulur kita, sama masyarakat kita yang memiliki kemampuan Pak. Ujuk nasihat, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Luar biasa. Yang keempat, al-lisanu kasratu bi tilawatil Quran. Banyak-banyak baca Quran daripada yang tidak keruan lisan ini, banyak-banyak baca Quran. Ya. Masya Allah. Jadi lisan supaya berkah, gawe ke yang empat ini. Nabi Muhammad SAW paling jago lisan dia Pak. Tidak pernah mencela baik itu makanan, baik itu hewan dan tumbuhan, apalagi manusia yang ada di hadapannya. Nabi itu Muhammad SAW tidak pernah mencela sedikit pun. Yang terakhir, wala musyahin. Lah jam 6 pula ya tak salah teman jawab bro saudara. Iya. Lah jam 6 kuwi pula nak ngoceh terus. Iya, original usah ngoceh terus dari tadi. Wala musyahin ini je Nabi itu Sayyidina Ali. Nabi itu kakekmu itu tidak pernah pelit. Tak pelit, musyahin itu tak pelit. Nah, ngomong-ngomong ke masalah pelit, Bapak Ibu, ada namanya bakhil. Bakhil ini wong yang pelit sama wong lain, tapi tak pelit sama diri dia dewe. Bakhil ini Pak. Kalau syuh, jadi ada dua nih. Kalau syuh ini wong yang pelit sama wong lain, pelit juga sama diri dia. Ini lebih parah nih. Contoh misal ya, ibu-ibu kan ada majelis taklim nih kalau berjalan-jalan tuh. Bapak-bapak juga, jangan ibu-ibu baik. Umpama bapak atau ibu-ibu lah, misalnya berjalan-jalan naik mobil kan. Ini kalau kita nak berjalan-jalan agak jauh dikit kan ada persiapan bekal tuh. Ya dah. Ada bekal yang dibawa, ada yang ngawak jeruk sekilo, ada yang ngawak salak sekilo, ada yang ngawak nasi bungkusan banyak, ego 10 ego, misalnya nak berbagi. Nah yang punya pelit, kata yang bakhil tadi ngawak cuma untuk mulut dia dulu lah. Ngawak jeruk sebiji, salak sebiji. Jadi kan semuanya pelit tadi, jangan nak kecuk kawan tadi. Itu cukup untuk mulut dia dulu lah. Ay, tak kena dengan jo, itu apa aku nak keju lain aku nak untuk aku dewe. Yang royal tadi, yang tak pelit tadi kawannya banyak nak berbagi, aku nak berbagi sedekah dengan kawan-kawan sebangku-bangku mobil itu, nah dibagi yang syuh tadi ya, jangan apa-apa. Ini kena berjalan-jalan, pasti lah banyak bawaan. Sudahlah, aku tak usah lagi nak bawaan, pasti kaki ada tu lah nak keju aku. Ini manusia yang pelit tadi. Yang untuk ngejuk wong
untuk diri dia lagi, tak galak dia nak memperjuangkannya, apa lagi untuk orang lain. Akhirnya berjalan di dalam perjalanan, pakai dibagi tu. Dan makan jeruk tadi kan dibagi nabur, jadilah si kok sewang bu yang raya tadi. Nah jadilah bu si kok sewang, nah yang salah yang apa segala macam. Yang show tadi, yang pelitnya tadi luar biasa tadi, ya dapat pak. Salah dapat, jeruk dapat, nasi bungkus dapat, segala pun dapat dari yang raya tadi. Terus ngomong dia, apa dah cukup tu? Untuk apa aku nak ngawak? Pasti tak betul lah. Oh ya Allah. Dan itu uangnya luar biasa. Tak pelit untuk uang lain, pelit juga untuk diri dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu Saudara rahmatullah, ada makanan yang dia langsung disedekahkannya kepada orang lain. Bahkan sampai-sampai, saking disedekahkan dengan orang lain, nak makan pun Nabi muli dulu, Pak, bergawi dulu. Sakingnya tadi Nabi tadi. Artinya apa? Ini pelajaran buat kita bersama kita yang ditunjuk sedikit kelebihan rezeki. Ayo sama-sama yuk. Kita untuk bekal kita di akhirat tu lah. Ya, kubur itu Pak, dalam kubur itu Pak, ngomong Pak, ngomong. Ojo kubur itu anak itu zulma. Aku ini sesungguhnya kenapa di kubur itu. Ya, fanawirni, apa terangkan aku di kubur itu bil amal saleh. Dengan amal soleh termasuklah kalau kita ada rezeki berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, bukan ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa namanya lima daripada sifatnya Nabi Muhammad SAW menjadi cambuk buat kita bersama untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita di kehidupan dunia ini dan untuk sanggup kita menjelang kematian kita dan untuk bekal di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang istiqamah menjalankan ajaran Nabi kita Muhammad SAW sampai akhir hayat kita, dan juga kita berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kalau di hari akhir kita nanti dimatikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya hadir diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan zahir dan batin untuk senantiasa menghadapi kehidupan dunia ini, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا نستحفظك ونستودعك ديننا وانفسنا واولادنا واهلنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا يفيك نفيك وامانك وجوارك وعزتك من كل شيطان مريد وجبار عن البديع عن الذي بغي عن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جبلنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعند بموجبات الندامه انك سميع الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berfoto Pak.